Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah tafsir yang saya muliakan, kita akan melanjutkan bagian kedua memahami tentang Allah. Ilmu tentang Allah ini ilmu yang paling mulia, paling tinggi derajatnya dalam kehidupan keagamaan kita. Biasanya memahami ilmu tentang Allah itu ada melalui sifat dengan asma ya. Ibu, saya tanya, Bu Iman itu udah hafal Asmaul Husna? Oh, dulu Ustaz masa kecil-kecil dah besar dah lupa. Oh, Masya Allah. Itu kan man hafidhoha, canda Bu Iman, man hafidhoha, barang siapa menghafalnya, itu dakhalal jannah. Ada hadis yang mengatakan begitu. Jadi kalau itu lupa, tolong dimulai dihafal lagi, ya kan? Maksudnya gini, Ya Ustaz. ada beberapa amalan yang menyebabkan kita masuk surga dan amalan itu ringan gitu. Misalnya amalan yang masukkan surga itu gini, kalau Ibu Iman itu sholat jamaah di masjid, itu ada dua yang menyebabkan kita itu masuk surga. Apa itu? Yaitu mengucapkan amin dengan sami Allahu liman hamidah. Amin setelah imam baca waladhdallin, kita mengucapkan amin. Kemudian yang kedua, kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita mengucapkan Robbana walakal hamdu. Walhamdulillah Bu Zahara dengan Bu Syarifah Radiah udah hadir. Jadi itu ucapan itu ada beberapa apa itu ucapan
tindakan kita yang membuat masuk surga. Itu di dalam hadisnya begitu, Bung Iman. Jadi kalau sekarang lupa, saya menyiasatinya itu kalau habis sholat malam tuh selalu saya membaca itu, Bu Iman. Ya, Selalu ya saya Ustaz. baca sampai berdoa selalu dibaca gitu. Ya ini wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim malikul qudus salamul minul muhaiminul aziz. Itu nggak hanya beberapa menit gitu. Sebab kalau nggak disiasati gitu memang lupa. Baik, itu memahami Allah dari sifat dan asma. Ada juga memahami Allah dari arsy, ya kan? Minggu lalu pernah Ibu menyampaikan bahwa Allah itu di mana sekarang? Ibu katakan adalah di atas arsy. Istiwa, istiwa. Ini memang di dalam Al-Quran begitu juga gitu. Coba mana Bu? Siapa ini sekarang ini? Pertama Bu Halimah, mana Bu Halimah? Bu Halimah Abdul Karim ada? Ada, Pak. Coba Bu buka ini kita mampir sejenak sebelum melanjutkan ayat minggu lalu. Saya mampir sejenak ke surat Hud. Rahut. Oke. Surat Hud itu surat ke-11 ayat 7. Siap, Pak. Ya, tolong dibaca. Baik, Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق Sadaqallahul الله العظيم. azim. Ya, terima kasih Bu Halimah Abdul Karim. Alhamdulillah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Di sini huwaladzi ini ayat ini menjelaskan tentang di mana Allah itu apa itu di atas ars. Wa huwaladzi huwa mubtada ya Bu Halimah ya. Ya, Pak. Aladzi kholaqo khobar ya. Kabar Khobar berupa berupa mm, kabar berupa maksud Bapak ya dalam aladzi itu berupa apa dia? isi mausul, Ya, berupa mausul silah, betul? ya mausul sila, ya Pak. Silahnya berupa Berupa apa ya Pak? silahnya berupa fi'il madi, betul? Kholako kan? Oh ya itu, Silahnya ya kan falaka kholako kan? madi, yes. Falaka Ya, fi'il madi Pak, betul. ya silahnya kan kholako. Setelah aladi kan kholako kan, Bu Halimah? Iya Pak, nah. Jadi kalau begitu samawati itu maf'ul bih, betul? Iya, maf'ul bi. Kenapa waktu samawati itu maf'ul bih pakai ti, kenapa wal ardo pakai fathah? Pasal dia jamak muannas salim Pak. Jamak muannas salim. Jadi tanda nasabnya apa jamak muannas salim? Dan nasabnya kasroh lah Pak. Kasroh. Tanda Iya, nasabnya kasroh ya. Badalan min fathati. badan, ya. Ya, jadi Badan. dia pengganti karena jamak muannas salim itu kasrohnya itu pengganti fathah. Makanya di sini wal ardo bukan wal ardi, betul ya? Iya Pak.
Jadi wakana arsyuhu visitati ayamin. Allah menciptakan bumi dan langit itu visitati ayamin. Wakana arsyuhu alal mars, alal ma. Di sini disebutkan wakana arsyuhu alal ma. Ini menunjukkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah itu menciptakan ars. Semua Ya, itu diciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Maka ya, supaya kum itu ya Bu Halimah ya kan? ya. Bu Untuk kita Halimah, Pak. Bu Kamaria, Bu Iman, Bu Nuria Majid, Bu Syarifah Toha, itu Bu Zahra Ahmad itu semua masuk kum. Ya, betul Pak. Ayyukum, ayyukum ahsanu amalan. Nah, di sini sebenarnya ada hadis yang menceritakan tentang mak itu, tentang apa itu wakana arsyuhu ars alal mak. Jadi itu tadi Hud. Saya bilang kita mampir sejenak bagaimana memahami Allah melalui ars. Jadi ada hadis yang menafsirkan tentang ayat Hud ini, surat Hud ayat 7 ini, yaitu dari Al-Hasan. Al-Hasan itu putrinya Ummu Salmah. Ummu Salmah itu istrinya Nabi. Al-Hasan itu anaknya Ummu Salmah bukan dengan Nabi, tapi dengan suami yang sebelumnya. Karena Ummu Salmah ini waktu suaminya meninggal, dia berdoa, ya Allah, berilah aku ganti suami yang lebih baik. Itu doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi dapat nabi gitu. Maka apa Ummu Salmah menjadi istrinya Nabi. Maka ia apa Al Hasan berkata, istiwa itu tidak majhul. Majhul itu apa artinya ya Bu Halimah? Majhul Majhul itu artinya sesuatu yang tidak bukan diketahui, betul ya? tidak ketahui. Iya, Ya, majhul tidak tidak diketahui itu majhul ya. Nah, karena kalau fi'il majhul itu domirnya apa terjemahannya di ya. di. Ya, Iya, Futiha dibuka, betul ya? iya Pak, dibuka. Oke, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu diwajibkan atas kalian. Di situ majhul, jadi nggak diketahui ininya failnya. Nah, Hmm. sekarang istiwa itu tidak majhul, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Nah, sedangkan mempertanyakan bagaimananya, nah, bagaimana cara Allah istiwa di atas aras itu disebutkan di dalam hadis. Mempertanyakan bagaimananya adalah tidak masuk akal gitu. Mengakuinya adalah iman yang wajib. Jadi kita wajib mengimani wa kana arsyuhu alal ma istiwa alal ars. Sumastawa ilal ars. Itu mengakuinya adalah wajib. Iman mewajibkan kita apa itu bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, kita wajib mengimaninya. Iya Dan Pak. kalau di antara kita mengingkarinya itu adalah kufur. Lalu Al-Nabi bersabda, Allah itu ada dan tidak sesuatu pun bersamanya. Dan Allah menuliskan segala sesuatu di dalam ad-dzikr. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Jadi penciptaan Ares adalah sebelum penciptaan langit dan bumi. Berdasarkan nas Al-Quran tersebut, surat Hud ayat 7 dan juga As-Sunnah yang kami sebutkan tadi dari Al-Hasan, anaknya Ummu Salmah.
Nah, tapi kita di dalam tafsir kali ini, saya sudah mulai dari Allah itu dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minggu lalu kita mengkaji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qoribun. Betul Bu Halimah? Iya, Pak. Qoribun di situ dekat. Dekat di situ juga disebutkan nahnu aqrabu min hablil warid. Jadi ini urat leher Allah tuh lebih dekat dari urat leher supaya orang paham ada kedekatan fisik di situ. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kemudian kita jadi kan kemarin makna dekat itu sudah saya jelaskan makna-maknanya. Hmm. Ada kedekatan secara fisik, ada kedekatan secara waktu, ada kedekatan secara kekerabatan, ada kekerabatan dari segi hubungan penguasa, Iya, orang dalam, ya kan? iya, Pak. Ada kedekatan dari kendali tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu yang paling inti di dalam sejumlah ayat Al-Quran tentang koribun itu. Jadi saya bilang tadi, kalau kalau membahas tentang Allah itu bisa lewat sifat, asma, ars, ya kan? Sumastawa alal ars. Kita nanti akan juga membahas tentang Allah dengan ars ini. Jadi ada beberapa penjelasan yang kita perlu tahu. Apa maksudnya sumastawa alal ars itu? Jadi gini, Ibu, saya ingin sampaikan pembahasan tentang Allah ini kayaknya nggak cukup sekali, dua kali. Mungkin kita beberapa bulan akan membahas tentang Allah dari berbagai aspek, berbagai ayat Al-Quran. Karena kalau kita nggak tahu tentang Allah, maka sebenarnya kita itu nggak jadi orang makrifat. Ibu Halimah tahu maksudnya makrifat itu apa? Makrifat itu kalau ikut pengertian saya, kita kenal Allah, Pak. Kenal Allah ya. Oke, makrifat itu kenal Allah. Kenal Allah. Oke, jadi kan man arofa Rabbah, nafsahu apa man arofa robahu arofa apa? nafsahu. Betul kan? Ya, ya, Pak. Barang siapa kenal Allah maka kenal dirinya atau man arofa nafsahu arofa robahu. Maksudnya di situ kalau kita mengenal Allah itu tentang bagaimana peran Allah. Bukan peran ya, apa kira-kira ya? eh Tugas ya, Pak ya. Tugas. Kenapa Bu? Peran itu namanya tugas, Pak ya. Peran itu namanya peran mama, peran itu tugas ya. Peran itu tugas ya. Mungkin benar Bu. Peran itu tugas. Peran Ya. ibu adalah merawat anak. Peran ibu adalah kerjasama dengan suami. Iya, tugas. Iya, peran itu tugas ya Bu. Iya, Pak. Peran Allah, eh, hubungan Allah dengan manusia, pengaruh tata hubungan antara Allah dan manusia, status tata hubungan. Ini banyak aspeknya, Bu. Iya. Tapi yang paling penting, kajian kita ini gimana supaya kita itu di dalam kehidupan ini paham betul peran Allah di dalam keseharian kita. Itu yang paling penting. Kalau kita mengatakan salah satu kajian kita hanya berhenti pada summastawa alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars, berhenti sampai di situ, maka kita itu kurang memperoleh pemahaman yang lengkap, yang paripurna. Paripurna itu apa ya? Yang komplit.
Hmm. Sebagaimana yang Allah jelaskan gitu. Sebab Allah itu menjelaskan dirinya dalam hubungan dengan manusia. Jadi gini, membahas Allah itu ada banyak aspek. Ada kaitannya dengan aras, yaitu bersemayam di aras. Ada kaitannya dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya gitu. Tapi yang kita bahas sejak minggu lalu itu adalah bagaimana Allah itu kaitannya hubungannya dengan kehidupan manusia, kehidupan kita, kehidupan Bu Halimah, kehidupan Bu Nuria, kehidupan Bu Zahra Ahmad, kehidupan semua, Bu Syarifah, Tohra, Bu Kamariah, Bu Syarifah, Bu Iman. Maksud saya, kalau kita paham bagaimana Allah itu hubungannya dengan kehidupan kita yang sekarang sedang berlangsung, maka kita menyikapi Allah itu menjadi lebih tepat, gitu maksud saya. Apa ini jelas, Bu Halimah? Ya, Pak. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana Allah menjelaskan dirinya kepada kita sebagai manusia, sejauh mana Allah itu berpengaruh, berperan kepada kita, gitu. Kita akan melanjutkan di surah Al-Anfal 24. Oke, kita akan beranjak ke Bu Bu Nuriah aja, Bu Nuriah. Mana Bu Nuriah? Ya, Ustaz. Tolong dibaca surah Al-Anfal 24. Al-Anfal itu surah ke-8, 24. Ya, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول Tajibu lillah, tajibu lillah, bukan tajibu. إن Ya. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Sadaqallahul azim. Kita udah bahas minggu lalu. Terima kasih ya Bu Nur ya. Ya, Ustaz. Itu istajibu itu fi'il apa Bu? Istajibu. Istajibu. Fi'il madhi. Fi'il madi. Kepada siapa di domirnya apa Bu? Istajibu. Istajibu. Dia namanya hum ya. Domirnya tum. Ya betul. Hum. Domirnya antum. Hum. Antum ya, Ustaz. Itu siapa Bu? Hmm, orang-orang yang beriman. Ya betul. Ini Bu, ayat ini tepat sekali. Sekarang saya tanya, yang diperintahkan Allah ini adalah orang-orang yang beriman. Sekarang yang menjawab, yang menjawab, yang menjawab perintah ini secara internasional negara mana Bu yang menjawab perintah ini? Bu Nuria, Secara international. kenapa? Secara international. Ya, secara internasional Hmm. dalam isu sekarang Oh. itu negara mana yang menjawab perintah Allah ini? Iya Hmm. betul orang beriman, tapi orang beriman itu ada banyak negara. Ada Pakistan, ada beriman, Indonesia beriman, ada di mana-mana ada orang beriman, ada Arab Saudi, ada. Pertanyaan saya adalah orang beriman di negara mana yang menjawab perintah Allah ini? Masya Allah. Apa Ibu tahu? Saya kurang pasti, Ustaz. Kurang pasti.
Bu, yang kurang itu yang mana kira-kira? Gak usah pasti, Bu. Yang kurang saja saya minta. Gak usah yang pasti, Bu. Yang kurang Yang saja, kurang Ibu tolong pasti. sebutin. Okey. eh ini yang penuhi perseruan Allah ya. Ya, Ketika yang dia gini, memanggil. gini sebentar. Kan ini gini, Bu. Saya bilang ayat ini dalam konteks sekarang ini, isu internasional, ayat ini adalah sesuai gitu dengan apa yang terjadi di dalam dunia internasional. Allah mewajibkan istajibu, memerintahkan fi'il amr. Istajibu domennya antum. Ibu Nuriyah bilang domir antum itu adalah aladina amanu. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau dikejar lagi, ditanya lagi, orang yang beriman di negara mana yang menurut Ibu Nuriyah memenuhi panggilan Allah ini? Gitu. Apa Ibu tahu? Tak tahu Ustaz. Ya? Tak tahu. Nggak tahu ya. Oh gitu. Oke, baik. eh saya harus kasih tahu kalau Ibu nggak tahu. Jadi gini Bu Nur ya, kita lihat ya di negara di dunia ini negara-negara yang orang Islamnya Aladina amanah itu banyak. Ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Asia, betul? Ya. Tapi Allah tuh mewajibkan antum. Istajibu ibu bilang domainnya antum. Antum itu Aladina amanu. Nah, semua itu Allah perintahkan. Hei, orang beriman di Afrika, di Mesir, di Arab Saudi, di Bahrain, di Qatar, di ini, sini semua itu istajibu. Penuhilah perintah Allah dan Rasulnya. Idza ta'akum lima yuhyikum. Nah, sebenarnya di sini ada apa itu? Ada yang tersembunyi maknanya itu. Allah itu memerintahkan kum yang tadi antum menjadi kum di dalam ini da'akum itu. Lima Ya. yuhyikum antara da'akum yuhyikum istajibu. Bu. Ini perintah yang luar biasa menurut saya. Istajibu. Idza da'akum ada dua fiil, dua. Kemudian yuhyikum. Sebenarnya ada empat fiil yaitu amanu. Amanu fi'il madi, istajibu fi'il amr, ta'akum fi'il madi, yuhyikum. Itu fi'il apa yuhyikum itu, Bu? Mudhari ya Ustaz. Mudorek ya. Mudorek ya. Fi'il mudorek. Domirnya apa yuhyikum? Yuhyikum. Yuhyikum. Antum. Domirnya huwa kan, Bu? Wah, hukum jadi dia punya maf'ul bi ya Iya Ustaz. betul. Yuhyi itu kan dia af'ala yuf'ilu ahya yuhyi. Jadi Ya, dia mazid satu. mazid. Mazid. Ya mazid. Nah di sini ini bertubi-tubi Allah itu. Hai orang-orang yang beriman, ya kan? Ini kan beriman itu artinya kan amanu itu kan masuk kategorinya umat orang mukmin di seluruh dunia. Kira-kira begitu kalimat ini kalau kita dalam konteks sekarang ini. Istajibu penuhi, penuhi apa itu istajibu itu penuhi apa yang dipenuhi penuhi seruan Allah. Idza da'akum maka da'a kan domainnya siapa domainnya? Da'a. Huwa. Dua namanya huwa juga. Yuhyi juga huwa kan? Ya. Oke, jadi artinya yang memerintahkan ini Allah, yang diperintahkan antum. Antum itu orang-orang beriman di seluruh dunia. Saya bilang yang menjawab seruan ini hanya satu negara, yaitu
untuk saat ini yang menjawab seruan itu Iran, Bu Nuria. Hmm. Apa karena maksudnya istajibu seruan itu seruan apa? Seruan untuk berperang meninggikan kalimat Allah. Nah, itu di dalam tafsir disebutkan begitu. Istajibu itu penuhi seruan itu seruan berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan membinasakan musuh Islam, menghidupkan Islam. Itu maksudnya. Jadi eh, yang sekarang itu memenuhi seruan Allah istajibu itu secara resmi terus terang diumumkan di seluruh dunia itu hanya Iran, Bu. Maka saya sarankan kita harus berdoa untuk kemenangan Iran karena Iran itu atas nama Islam, Bu. Jadi dia musuhnya siapa? Dajjal. Musuhnya itu Dajjal, manusia bermata satu. Manusia bermata satu itu kan Israel dengan Amerika Serikat. Irak sekarang bergabung dengan Iran. Nanti mungkin Qatar akan bergabung dengan Iran. Ada beberapa negara Eropa yang sudah mulai sadar, mereka bergabung dengan Iran. Tapi yang dinamakan negara Islam, orang beriman mulai dari pemimpinnya sampai menteri-menterinya sampai rakyatnya yang memenuhi seruan Allah istajibu itu adalah hanya Iran, Bu. Saya yakin sekali itu. Coba Ibu buka-buka di dalam YouTube, perhatikan apa perkataan orang-orang Iran terhadap musuhnya itu. Baik, jadi di sini istajibu lillahi idza da'akum ketika menyerukum kalian itu lima yuhyikum. Kenapa istilahnya dipakai lima yuhyikum? Karena yuhyikum itu adalah untuk hidupnya, untuk menghidupkan. Kehidupan kalian itu, yuhyikum itu hidup kalau Islam itu hidup. Islam itu hidup kalau diperjuangkan untuk hidup. Jadi kalau orang itu nggak berislam, sebenarnya dia mati. Kan inna dina indallahi atqakum. Betul nggak, Bu Nur? Ya. Sesungguhnya agama pada sisi Allah itu hanya Islam. Kan ini kalau nggak berislam itu sebenarnya orang udah mati duluan. Kenyataannya hidup, tapi hidupnya itu nggak ada artinya. Maksudnya nggak ada artinya, dia nanti mati, apa itu arahnya sudah jelas. Jadi sebenarnya antara hidup dengan matinya itu nggak ada gunanya. Hmm. Saya melihatnya seperti itu. Maka istajibu lillahi walirrasuli. Yang disuruh itu orang beriman, tapi yang menjawab Iran. Lalu apa? Iran bilang, hei negara-negara teluk, Qatar, Iran, Bahrain, Kuwait, segala macam itu. Kalian akan aman kalau kalian itu mengusir apa itu Amerika itu dari negaramu. Nggak boleh ada pangkalan militer di negaramu. Nah, itu seruan Iran kayak gitu. Kalau kalian nggak mau mengikuti itu, saya jangan salahkan saya kalau saya sikat habis pangkalan militer Amerika di negaramu. Itu Islam. Itu Islam, Bu. Jadi kalau ayat Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 24 itu, sekarang dalam konteks sekarang itu berlaku zamannya sekarang Hmm. untuk memenangkan Islam. Karena istajibu itu di dalam tafsir disebutkan berperang, seruan untuk berperang. Meninggikan kalimat Allah, membinasakan musuh, menghidupkan Islam. Nggak ada cara lain menghidupkan Islam kecuali memerangi orang yang mematikan Islam. Mematikan Islam itu Amerika itu dia ngurusin apa itu dunia saja gitu.
Baik, sekarang di situ kita tahu. Nah, di sini Bu Nuriyah ada wa'lamu. Wa'lamu itu apa, Bu? Wawunya apa? Wow, dan wow isti'naf ya. Ya, wawu atofah ya. Qaf ya. Wawu atofah, kemudian i'lamu atofnya kemana, Bu? Maktubnya Istajibu. ke istajibu. Jadi ada dua di sini, Bu. Istajibu dengan wa'lamu. Lama. Itu dua-duanya penting. Ya. Setelah wa'lamu pakai anna. Anna itu apa, Bu? Ana taukid. Atau kidu. Kenapa Allah pakai atau kidu? Karena Allah ingin menjelaskan, ingin menerangkan, ingin memberikan kabar yang paling penting. Makanya pakai anna. Musyabbah bil fi'li. Musyabbah bil fi'li. Artinya anna itu atau kidu. Musyabbah bil fi'li. Apa itu nasoba rofa'u, betul? Mm-mm. Ya, Ya. dia Allah itu isimnya Ana, Nah, ya hulu khobarnya Ana gitu. ya, betul. Ya hulu sebagai khobarnya Ana, isimnya Allah. Ya hulu menjelaskan siapa, Bu? Hmm, Allah ya. Menjelaskan Allah. Hmm. Kalau Yahulu menjelaskan Allah, maka Yahulu itu domirnya apa? Huwa. Domirnya huwa. Kalau domir huwa pakai fi'il mudhari, artinya apa, Bu? Fi'il mudhari. Ya. Eh, oh ini fi'il mudhari. Ya betul. Ya Eh, kan, yakulu fi'il mudhari, domirnya huwa. Huwa itu ibu bilang adalah menjelaskan Allah, ya kan? ya, Pertanyaannya, menjelaskan apa dia? membatasi. Jadi kalau fi'il mudhari itu kan gini, Bu. Fi'il mudhari itu kan sedang dan akan, betul? Ya betul. Nah, kalau sedang dan akan berarti saya ingin mengatakan, Bu Nuriyah, Allah itu sekarang sedang yahulu. Sedang yahulu antara ibu dengan hati ibu. Boleh nggak Membatasi. diterjemahkan begitu, Bu? Ya, membatasi. Ya, membatasi. Artinya sekarang ini, detik ini, detik ini, saya ingin mengatakan kalau mar'i itu saya ganti Bu Nur ya, terjemahannya adalah, ketahuilah Bu Nur ya, Mhm. sesungguhnya Allah membatasi Bu Nuriyah dengan hati ibu, betul nggak? Di. Terjemahnya benar begitu nggak? Boleh nggak begitu terjemahin, Bu? Iya, Artinya itu sedang berlangsung. Sekarang ini sedang berlangsung, Allah membatasi. Jadi artinya apa, Bu, di situ? sedang berlaku. Sedang berlaku. Artinya ibu itu bukan diri ibu sendiri. Ada Allah di Tapi antara ada Allah di tengahnya ibu di itu. tengah. Tapi sekarang kalau saya tanya, ibu susah juga menjawab. Saya juga susah menjawab. Di sini itu kan Mar'i. Mar'i itu Ibu Nuriyah. Ibu Nuriyah itu siapa? Manusia. Iya, ibu sebagai manusia itu intinya kalau diperas hakikatnya, ibu itu siapa? Kan gini Bu Nur ya, maaf ini kan namanya kajian tafsir ya. Kajian tafsir itu ya memang begini Bu. Maksudnya supaya kita mendalami tentang maksudnya ayat. Jadi ini mantukul ayah namanya Bu. Mantukul ayah itu artinya natiknya, natik aslinya ayah. Ucapan Allah itu aslinya yahulu. Allah Yaqulu. itu menjelaskan dirinya dengan lafadz yahulu gitu. Mhm. Allah menjelaskan dirinya dengan lafadz yahulu. Di dalam Al-Quran, Bu, yahulu fi'il madhi mudhari atau amar atau apapun itu hanya ada satu di sini, Bu. Hanya ada di ayat ini saja. Oh,
Ya, itu di dalam apa itu di dalam mufrodat itu dalam tafsir mufrodat. Jadi ada 3 jilid tafsir mufrodat itu. Di situ disebutkan Yahulu itu adanya hanya di ayat ini karena Allah secara spesial ingin menjelaskan dirinya gitu. Lalu dalam tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan Al-Qurtubi itu. Apa makna Yahulu itu? Pertama, maknanya adalah Allah membatasi antara kekafiran dan keimanan. Jadi kalau sekarang itu Bu Nuriyah itu beriman, itu Allah yang menentukan berimannya Bu Nuriyah, Bu Iman, Bu Syarifah Tolka. Maka yang kita lakukan hanya apa? Alhamdulillah aja. Makanya kita di dalam sholat memulai itu adalah alhamdulillah. Karena apa? Iman kita itu dari Allah. Allah yang menentukan. Bukan bapak kita, Bu. Ya memang ada peran dari bapak ibu kita ada. Tapi yang menentukan itu Allah. Sampai bu ibu Bu Nuria dilahirkan, masa kecil, masa dewasa, masa remaja, masa anak-anak, masa ibu-ibu sampai sekarang itu sampai nanti kita meninggal itu yahulu. Makanya dipakainya fi'il mudhari. Jadi di situ makna pertama itu menurut Qurtubi, Imam Al-Qurtubi membatasi antara kekafiran dan keimanan. Satu. Yang kedua, tapi ini gini ya Bu, ini beberapa makna jadi saya sampaikan, Ibu kalau ada yang belum jelas atau ingin apa yang Ibu merasa perlu diperjelas lagi, tolong sampaikan ya. Yang kedua membatasi antara manusia dan akalnya. Nah, ini luar biasa nih Bu, penafsiran yang ini. Kalau tadi membatasi antara kekafiran dan keimanan. Kalau yang ini membatasi antara manusia dan akalnya, sehingga manusia itu tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Jadi Allah itu menuntun cara berpikir Bu Nur ya. Ya. Seperti itu Bu. Itu makna kedua. Makna yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa Allah membatasi manusia dengan hatinya. Sehingga Bu Nuriyah itu tidak mampu melakukan amal saleh atau amal keburukan kecuali Allah menyetujuinya, menghendakinya. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya orang yang cerdas itu tiap hari adalah melakukan amal saleh. Tapi kita itu nggak bisa terus-menerus melakukan amal saleh itu. Kenapa? Karena hati kita itu ada di dalam ketentuan Allah gitu. Yang keempat maknanya itu adalah Allah itu sangat dekat dengan hati seseorang sehingga tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Nah, ini yang saya maksudkan gini, Bu. Kita memahami Allah dari sifat, dari asma, dari ars. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah memahami Allah dari yang Allah sendiri menyebutkan di Al-Quran. Ini bedanya kalau Ibu memahami dari sifat, asma Allah dari ars. Kalau yang sekarang itu Allah itu menyatakan dirinya, hey, ketahuilah oleh kalian, saya sedang membatasi, mendindingi, berada di antaramu dengan hatimu. Ibnu Jarin menyatakan, pendapat yang lebih utama menurutku dalam masalah ini, menurut Ibnu Jarir maksudnya, adalah yang mengatakan bahwa ini pemberitahuan kalam khobari. Di dalam Al-Quran itu banyak, Bu, statusnya itu kalam khobari. Ibu paham maksudnya kalam khobari? Ya. Apa, Statement ya. Bu, maksudnya? Statement ya. Pemberita Allah mengkabarkan. Iya, Allah menghabarkan. Jadi itu kalam informasi.
Ya Informasi. kan? Informasi pemberitahuan dari Allah yang Hmm. sebelumnya manusia nggak tahu gitu. Dan Hmm. Nabi juga nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Lalu kenapa Allah memberitahukan itu? Supaya orang paham dan supaya orang selamat dengan pemberitahuan ini. Tapi kalau kita mengkajinya, ya kan? Ya kan, Hmm. Bu Nur ya? Iya betul. Kalau kita nggak mengkajinya, Nanti ya tak kita tahu nggak dapat manfaat dari apa yang Allah jelaskan tentang dirinya. Di dalam Al-Quran banyak kalam khobari. kabari. Banyak informasi yang Allah jelaskan. Dan yang Allah jelaskan tentang dirinya itu Allah nggak pernah menutup-nutupinya. Jadi siapa saja yang akalnya, siapa saja yang hatinya, siapa saja yang minatnya, itu Hmm. sungguh-sungguh Allah kasih. Allah kasih, Bu. Iya. Jadi di sini apa itu kata Ibnu Jarin ini adalah pemberitahuan dari Allah, kalam khobari, bahwa Allah itu lebih memiliki hati para hambanya daripada hati hamba itu sendiri. Saya ulang. Menurut Ibnu Jarir, ayat ini yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa Allah itu lebih memiliki hati para hambanya daripada hati hamba itu sendiri. Apakah ini dipahami, Bu Nur ya? Ya, Allah lebih memiliki hati hambanya Ya, daripada daripada hati hamba itu sendiri. daripada hati hamba atau daripada hamba itu sendiri. Iya betul, atau dari hamba itu sendiri. Betul, ini pernyataan Ibnu Jarir. Jadi di dalam tafsir Ibnu Jarir itu dia menyatakan menurut pendapatku dalam masalah ini yang lebih utama adalah pertama ini adalah kalam khobari, informasi dari Allah. Yang kedua, pernyataan Allah ini bahwa Allah lebih memiliki hati para hambanya daripada hamba itu sendiri. Sekarang, kalau kalimatnya saya rubah, Allah itu lebih memiliki hati Bu Nuria ketimbang Bu Nuria sendiri. Benar nggak? Boleh nggak di kalimatnya dibuat seperti itu? Ya, sebab Allah yang mengawal kita, Iya, menjaga kita, artinya lebih memiliki itu lebih menentukan, Bu. menentukan. Iya kan? Ya, Maka dia Al-Tabari melanjutkan, jika dia berkehendak, dia mampu membatasi antara manusia dengan hatinya. Allah bisa itu. Sehingga orang yang memiliki hati itu bisa mengetahui sesuatu, baik keimanan atau kekurangan, atau dia tidak bisa memahami sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Allah. Izin Allah. Jadi Bu Nuriyah itu ingin melakukan sesuatu, hati ibu ingin melakukan sesuatu, tapi tidak bisa melakukan itu. Mm-mm. Kenapa? Karena Allah tidak menghendakinya. Itu maksud dari lebih memiliki hati. Berlaku semua, Iman juga begitu. Bu Iman, Bu Syarifah Tolka, Bu Zahra Ahmad, Bu Syarifah Rodiah, Bu Kamaria, Bu Halimah Abdul Karim. Sama seperti itu. Allah lebih memiliki hati hambanya daripada hamba itu sendiri. Jadi ini tafsir Ibnu Jarir. Ibnu Jarir itu, Bu, tafsir yang belum ada yang mengunggulinya. Belum ada tafsir di atasnya Ibnu Jarir Pasti. itu belum ada, Bu. Ya. Sejak itu, sejak itu sampai sekarang, sejak dulu kala Ibnu Jarir itu menulis tafsir, belum ada buku tafsir yang di atasnya Ibnu Jarir. Kelengkapannya, keotentikannya, kepasihannya, seluruhnya. Dan itu, Bu, Ibu tahu dari mana? Itu dari Persia, Bu, dari Iran. Iran. Banyak ulama-ulama itu dari Iran.
Jadi Arab Saudi itu ada, tapi nggak banyak. Paling banyak dari Persia, Bu. Makanya Allah ternyata betul. Iran itu udah beribuan tahun dia mengalami dari tentara Mongol itu, Tartar itu. Dan dia udah luar biasa dia ininya. Dan dia itu dibimbing oleh Allah. Seperti sekarang ini, Bu. Jadi kita doa kita, Bu, kepada orang-orang Arab Teluk, orang-orang yang belum membantu Iran, doa kita adalah semoga Allah segera menyadarkan mereka untuk segera bergabung dengan Iran. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Ustaz, Baik. apa Ya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang orang Iran yang berpegang kepada Syiah? iya betul. Itu gini, Bu. Ternyata selama ini kita dijauhkan dengan Iran, dengan isu Syiah. Nah, itu ada yang membongkar penelitian bahwa ternyata isu Syiah dan Sunni ini dibesar-besarkan oleh Israel dan Amerika. Ternyata itu yang terjadi. Isu Syiah disebar-sebarkan, dibesar-besarkan katanya menyerang apa itu Abu Bakar, Aisyah. Di dalam Syiah itu, Bu, ada beberapa aliran gitu. Syiah yang memang jelek ada. Itu namanya Majelis Ulama Indonesia pernah dia membuat fatwa Syiah itu sesat. Nah, itu berhasil itu Amerika itu mengadu domba Islam dengan Sunni. Saya ingin katakan kepada Bu Nuriyah, ibu-ibu semua, di dalam Al-Quran itu tidak ada Sunni, nggak ada Syiah, Bu. Betul nggak? Betul. Coba Ibu cari ayat Al-Quran mana, Sunni dengan Syi'i itu nggak ada. Yang ada bila kalian itu membahas, memahami, mempelajari Al-Quran, itu lantadilu abadan. Itu janjinya Rasulullah. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jika kalian itu memahami keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah, itu lan tadillu abadan. Nggak akan sesat selamanya. Dan coba kalau Ibu lihat di dalam YouTube misalnya, atau berita-berita tentang Iran, kalimat pemimpin Iran itu Al-Quran semua, Bu, yang dikutip di situ. Bahkan dia bilang, kalau nanti kami berperang melawan Amerika dan lalu menang, kami akan katakan ini perjuangkan umat Islam seluruh dunia. Walaupun negara-negara teluk itu memusuhi gitu. Jadi sekarang Bu, sudah ada yang mulai sadar. Ternyata mereka itu diadu domba melalui si Sunni dan Syi'i. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi itu mereka kan, aduh, kan dananya itu luar biasa kan. Sampai itu kalau di Indonesia itu Nahdlatul Ulama itu ada 5 tokoh yang dibiayai oleh Israel itu, Bu. Udah menyusup ke mana-mana, Bu, ke segala arah gitu. Mau apa majelis ulama apa semua, aduh, Terakhir ya, Ustaz. astagfirullahaladzim. Jadi Bu, itu sekarang mengeceknya itu di Al-Quran aja, Al-Quran saja. Jadi Ibu cek mana negara yang paling memegang Al-Quran. Kalau saya ingin mengatakan negara-negara teluk itu diketiakin oleh Amerika karena mereka itu ingin kehidupan dunianya itu nggak terganggu, ingin aman, ya kan? Kalau saya ingin menilainya seperti itu gitu. Saya nggak lihat mana Sunni mana Syi'inya, tapi sejatinya itu kan kehidupan sebenarnya itu kan kehidupan dunia kan, Bu. Coba Ibu perhatikan, Ibu pahami apa yang dibela oleh Arab Saudi, apa yang dibela oleh apa itu Bahrain, oleh Qatar, oleh Kuwait, oleh Abu Dhabi, apa yang dibela mereka? Itu minyaknya, gedung-gedung tinggi pencakar langit, menikmati kehidupan hedonis, kehidupan yang mewah itu. Seperti itu mereka itu yang dipertahankan. Coba lihat Iran, itu kan coba lihat Bu, Iran dan rakyatnya itu kan luar biasa itu.
Dia kan yang perjuangkan Iran itu kan Gaza, Bu, Palestina, ya kan? Ya. Iya, Palestina itu nggak ada di Iran. Palestina itu di luar Iran. Tapi dia orang mukmin, ya kan? Dia orang mukmin. Lalu dia adalah kata dari Rasulullah itu innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kan benar kan? Ya. Sesungguhnya orang beriman itu ikhwatun bersaudara. Itu fa'aslihu akhwaikum. Jadi kalau Gaza diserang, Palestina diserang Israel, Iran keislamannya, keimanannya bangkit. Ini ajaran Al-Quran. Arab Saudi diem aja, mana dia? Nah, seperti itu, Bu. Baik. Sekarang saya akan beralih bukan beralih, saya akan melanjutkan tafsiran Ibnu Jarir. Ungkapan al-haulu baina syai' wa syai' bainal mar'i wa qalbihi itu baina syai' wa syai' adalah membatasi antara sesuatu dengan sesuatu. Yang dalam hal ini sesuatu itu adalah manusia, wa syai' dan sesuatu adalah hatinya. Jadi antara mar'i wa qalbihi, betul? Ya. Manusia tidak bisa memahami sesuatu karena Allah menahan pemahaman itu. Tidak Ya. bisa beriman karena Allah menahan keimanan itu. Tidak bisa menggunakan akalnya karena Allah menahan akal manusia itu. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, Bu. Hmm. Namun juga Allah itu di dalam hal ini bersifat umum. Allah tidak mengkhususkan makna tertentu dari makna tersebut di atas. Misalnya tidak hanya membatasi keimanan saja, enggak. Dalam berbagai aspek. Kemudian wa annahu ilaihi tuhsyarun. Maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa Allah membatasi seorang hamba dengan hatinya. Sesungguhnya Allah kuasa terhadap hati yang dimiliki manusia dan dia Allah akan tuhsyarun. Tuhsyarun. Apa tuhsyarun, Bu? Dikumpulkan. Kamu akan dikumpulkan Dikumpulkan kembali kepada Allah. kepada Allah. Ya kepada Allah. Ilaihi Kepadanya. tuhsyaruna. Ilaihi tuhsyaruna. Kepadanya kamu berkumpul. Ya betul. Jadi intinya Allah itu mampu mengendalikan hati manusia. Maka dari itu Aisyah, istrinya Rasulullah, pernah menanyakan kepada Nabi Muhammad, Benar. ya Rasulullah, kenapa engkau itu sering saya dengar berdoa ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinika wa ala taatika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia. Hmm. Sabit kolbi, tetapkanlah hati saya ala dinika atas agamamu wa ala taatika. Ini Kata. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Itu dia mengatakan begini. Jadi mengatakan gini, Bu, di dalam hati sebutkan Rasulullah menunjukkan dua jari, lalu hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Jadi artinya kapan saja Allah membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan yang dikehendakinya. Karenanya kita harus terus-menerus mohon doa kepada Allah untuk terus-menerus ditetapkan dalam keislaman dan ketaatan. Gitu. Hmm. Ini hadis yang menafsirkan yahulu itu, Bu.
menafsirkan yahulu. Jadi gini Bu, di dalam tafsir itu memang ada yang Rasulullah merasa penting untuk menyatakan tafsirnya langsung gitu. Seperti tadi yang tafsir surat Hud tadi itu tentang penciptaan sebelum ciptaan dunia dan apa itu langit tadi. Yang ini kedua saya melihat itu adalah Rasulullah menafsirkan tentang Yahulu. Yahulu di darah, berada di antara dua jari jemari Allah. Ini tafsiran yang paling jelas menurut saya. Yahulu itu, kalau Rasulullah menafsirkan, dia adalah hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah. Baik, sekarang saya akan beralih ke siapa? Ada Bu Syarifah Tolka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insan itu surah ke-76, ayatnya 30, Bu Syarifah Tolka. Surah Al-Insan. Ya, surat Al-Insan Insan. Ayat berapa Ustaz? 30. Ayat 30. Mana tadi ni? Surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Lama. Oh, ni dia. Ila 76 ayasya Allah. ayat 30. Ayat 30, betul? Sudah ketemu? Wama Ustaz. Ya, Betul. betul, ya. Okay, sekarang ini wama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa Tasya'una. tasha'una Ya. wa ma tasha'una illa an yasha Allah in innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul Sadaqallahu azim. azim. Ini wa matasya'una ini terima kasih ya Bu Syarifah Tolha. Bu Wa ma Syarifah Tolha, wa matasya'una itu kalam apa Bu? wa ma tasya'una dan tidak kamu menghendaki ini fi'liya Ustaz. Ya, jadi ini disebutnya kalam munfi. Kalam munfi. Ya, kalam munfi itu didahului oleh ma atau la. Oh, Kalau itu nggak ada la, nggak ada ma, disebut kalam musbit. Kalau kalam musbit itu setelah ilah harus nasob. Tapi kalau kalam munfi ini bedanya. Kalau kalam munfi itu setelah ilah boleh rofa, boleh nasob. Wama tasyauna domirnya apa Bu Syarifah? tasya'una kamu. Domirnya Kamu antum, betul? kamu menghendakin Iya, domirnya antum, betul? antum. Tasyauna, wama tasyauna. Kalau saya boleh tanya, tanda fa'ilnya mana Bu? Fa'il jamak Ustaz. Iya, wawu Wawu jamak. jamaah.
Wawu jamaah kombinasi antara tak dan wawu jamaah dengan domir antum. Artinya dia itu mukhotob. Betul? Domir mukhotob. Ya kan? Domir muhatab. Antum mukhotob jamak. Wa ma tasyauna illa ayyasya Allah. Ayyasya Allah itu masdar muawal. Insya Allah ya Masdar. Jadi di sini sebenarnya sya Allah itu menjadi masdar illa ayyasya Allah. Isim masdar. Masdar muawwal bedaan. Iya betul, masdar muawal. Allahu jadi apa? Isim jalalah marfu. Sorry. Jadi dia Masdar fa'il dari yasha muawwal. kan? Iya kan? Fa'il Dia, dari yasha, betul? nah, fa'il dari yasha betul. Iya betul, fa'il dari yasha. Hmm. Nah, pernyataan Allah ini sangat luar biasa, Bu. Wa mata syauna illa ayyasha Allah. Wa mata syauna dan tidaklah kamu mampu. Wa mata syauna dan tidaklah tasyauna kamu itu meskipun menghendaki, ya kan? Hmm. Wa mata syauna dan tidaklah Anda itu bisa mewujudkan kehendakmu gitu. Bu Syarifah punya kehendak, ya kan? Bu Syarifah Kan mampu. Tolha tidak bisa mewujudkan kehendak Bu Syarifah Tolha illa ayyasya Allah. Melainkan dengan izin Allah. Melainkan Allah menghendaki. Allah Jadi yang harus hendak. ketemu antara kehendak Bu Syarifah Tolha dengan kehendak Allah harus ketemu. Baru itu terjadi. Itu makanya kita itu nggak boleh mengatakan kalau besok saya akan melakukan ini. Illa ayyasya Allah. Jadi harus diucapin dengan insya Allah. Allah. Ini karena ayat ini, Bu. Karena ayat ini kita nggak boleh mengatakan, ya kita nanti janjian ketemu ya, besok minggu depan di sini. Nggak boleh. Harus dikasih di insya Allah, jika Allah menghendaki. Di sini Allah itu lebih menentukan kehendaknya ketimbang kehendaknya Bu Syarifah Tolka sendiri. Benar nggak begitu artinya, Bu? Betul. Ustaz. Betul. Artinya bahwa manusia itu nggak bebas melakukan kehendaknya. Artinya manusia itu sebenarnya tidak merdeka 100%. Kan itu Bu Syarifah ingat ketika di dalam kandungan kan sudah ditentukan umurnya, rezekinya, sengsara dengan kebahagiaannya. Betul kan? Betul Ustaz. Itu sudah dibatasi di situ. Jadi sekarang itu yang terjadi pada kita itu adalah kita meniatkan. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana kiatnya supaya kehendak kita sama dengan kehendak Allah, Bu Syarifah? Itu pertanyaannya. Ya, kita Kan Ustaz. gini, Bu Syarifah nggak bisa melakukan kehendaknya Bu Syarifah sendiri kan di ayat ini, ya kan? Pertanyaannya, kehendak Bu Syarifah itu akan terwujud bila dikehendaki oleh Allah. Maka persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana Bu Syarifah itu bisa memahami kehendak Allah sehingga kehendak Bu Syarifah sama dengan kehendak Allah sehingga itu terjadi gitu. Benar nggak Bu Syarifah? Betul Ustaz. Benar. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa kiatnya, bagaimana caranya supaya, kan gini Bu, kalau Ibu ingin menghendaki sesuatu, kan Ibu ingin kan itu terjadi kan sesuatu itu, betul kan? Yalah kita usaha Ustaz, tapi yang menentukan Allah. Ya, Kita usaha yang kita hendak tu, tapi yang ah, menentukan Allah. iya betul, tapi gini kan, terus terang, di dalam hati Ibu kalau saya tanya, Ibu ingin kan kalau kehendak Ibu itu terjadi, betul kan?
Betul. Iya. Tapi kalau tak jadi juga yang kita udah usaha kita berdoa lah. Iya, itu kiatnya berdoa. Oke, bagus ya, betul. Sebenarnya, Bu, jawaban yang paling ringkas, saya gini, Bu. Saya ini menyiapkan sejumlah materi, tapi memang apa itu? Saya biasanya satu tema itu saya habiskan semalam, tapi untuk memahami Allah ini ternyata nggak bisa begitu. Jadi kan pembahasannya harus detail dan harus rinci dan harus ibu paham betul. Oleh karena itu saya potong-potong apa memahamkannya dari tafsir ini. Sekarang apa ibu bilang adalah doa ya kan? Betul. Strateginya supaya kehendak kita itu terjadi ya kan? Ya kan, Bu Syarifah? Ya, betul, Ustaz. Ibu kan berdoa ya kan? Sebenarnya ada cara yang lebih lugas, cara yang lebih straightforward, yang langsung gitu, Bu. Sebenarnya adalah kalimat ini, Bu. Tapi saya minta maaf sebelumnya ya, Bu Syarifah Tolka. Kabila kalimatnya itu seperti ini. Gantilah kehendakmu dengan kehendaknya Allah. Gitu. Saya ulang. Gantilah kehendakmu dengan kehendaknya Allah. Sehingga lalu kita itu menafsirkan apa kehendak Allah terhadap saya sekarang, pada jam sekarang ini. Kalau itu di awal waktu sholat, wudhu. Di awal waktu sholat tidak ada pekerjaan yang lebih utama kecuali wudhu dan lalu sholat. Itu kehendak Allah. Jadi kalau dengar adzan, gantilah kehendakmu dengan kehendak Allah. Adilah langsung dengar adzan, langsung berwudhu. Itu namanya mengganti kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu rumus, Bu, rumus kehidupan. Kenapa? Karena di surat Al-Insan yang Ibu baca itu, surah 76 ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasya Allah. Dan kalian itu bukannya kalian nggak boleh punya kehendak, silahkan kalian berkehendak. Tapi yang berlaku kehendak kalian itu apabila Allah sama kehendaknya dengan kehendak itu. Gitu. Maka sebenarnya dalam kehidupan kita ini, kita itu mengganti kehendak. Kita itu kehendaknya banyak, Bu. Gini, manusia itu susah membedakan antara kehendak dan keinginan. Ya kan? Antara keinginan dan kehendak. Manusia itu susah membedakan. Nah, kadang keinginan itu muncul dari nafsu. Nah, kadang seperti itu, Bu. Keinginan lalu akal, dari akal. Kan sebenarnya kehidupan manusia itu intinya itu kan mengejar kenikmatan hidup dimanapun siapapun. Tapi Allah nggak begitu. Allah itu ingin semua fasilitas yang Allah berikan itu semaksimal mungkin untuk kehidupan akhiratmu. Itu maunya Allah. Itu kehendak Allah. Nah, bisakah kita menyesuaikan itu dalam kehidupan kita? Nah, di situ, Bu. Bisa atau tidak bisa, Bu Syarifah Tolkah, kehendak ibu yang tidak diizinkan oleh kehendak Allah, itu nggak akan terjadi juga. Jadi untuk apa kita merancang kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Nggak ada gunanya kan? Karena wa mata syauna illa ayyasya Allah. Al-Qurtubi mengatakan, dalam tafsirnya Imam Qurtubi, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu. Maksudnya jalan ketaatan, jalan istiqomah, jalan menuju Allah, kecuali bila dikehendaki Allah. Allah memberitahukan bahwa perkara itu kembali kepadanya, bukan kepada kalian.
tidak ada satupun kehendak manusia yang lolos terlaksana kecuali itu telah dikehendaki Allah. Itu Al-Qurtubi. Ibnu Jarir mengatakan, dan kamu tidak mampu menempuh jalan menuju Tuhanmu, wahai manusia, karena semua urusan kembali kepada Allah dan bukan kembali pada kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, maka janganlah sekali-kali seorang dari kalian mengira bahwa Allah tidak mengawasi kalian. Nah, ini tafsirnya Ibnu Jarir. Apakah jelas ini Bu Syarifah Tolha? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita sepertinya udah pukul 9. Kita akan mengakhiri pada surat Al-Insan 30. Kecuali kalau Ibu ada yang mau ditanyakan. Saya cek satu-satu. Bu Iman ada yang mau dibahas? Tidak, Ustaz. Enggak. Bu Halimah ada? Cukup, Pak. Cukup. Bu Kamariah. Bu Zahara Ahmad. Tidak, Ustaz. Oke. Bu Masih. Syarifah Radia. Tidak ada Ustaz, Alhamdulillah. Oke, baik. Bu Nuriyah Majid. Tak ada Ustaz. Oke, kita ucapkan sekarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan limpahan ilmunya kita di dalam memahami Al-Quranul Karim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kami pun Sama-sama. minta maaf Ustaz salah silap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.